Assalamualaikum. Kembali aku mengatakan, aku bukanlah seorang rasul. Jadi aku hanyalah manusia biasa. Jadi fungsi kita yang saat ini ada di dunia ini adalah fungsinya saling mengingatkan. Itulah fungsi kita. Itulah fungsi kita setelah rasul tiada. Dan sebelum rasul tiada, ia mewasiatkannya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, para sahabatnya, para anbiya, yakni untuk menyebarkan agama ini kepada yang lain. Jadi beriringlah mereka mungkin dengan hibahan bayaran ya tempat yang mulia di surga, mungkin itu, atau ia sangat cinta kepada rasul, atau ia sangat melekat di hatinya akan keadaan agama ini. Mengapa agama ini ada? Karena bagi mereka, bagaimana kejahiliahan di waktu itu? Semuanya disembah. Mereka membuatnya sendiri. Mereka menyembelih kambing untuk sembahan yang telah mereka buat sendiri. Padahal tidak bisa melakukan apapun. Padahal yang disembah itu tidak bisa melakukan apapun. Patung berhala itu tidak bisa melakukan apapun. Jadi yang disembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikiblatkan seorang rasul dari Nabi Muhammad. Nampaklah perilakunya bagaimana, sifatnya bagaimana. Tapi yang jelas, kalau seandainya aku suatu saat berubah, itu pasti pada suatu kondisi. Tapi ingat, aku bukanlah rasul. Kalau kalian menjadikan aku sebagai kiblat, maka saat ini itu adalah sesuatu yang tepat. Namun kalau seandainya aku suatu saat di dalam keadaan kondisi yang tertekan, itu bisa saja aku seperti kalajengking yang mengais. Itu tentu dengan kata lain ya sebagai rasa belas kasihan, ingin dibelas kasih, gitulah gitu ya. Aku udah merencanakan semua apa itu, cuman aku tidak, pada waktu itu, pada saat aku merencanakannya, aku langsung mengutarakannya. Dan terjadi sekarang, aku udah mengatakan pada Arab, aku pengen 10 triliun kataku. 10 triliun. Cuman aku berpikir, kalau seandainya aku menjadi orang yang menentukan, nanti Allah marah kepada diriku. Jadi aku kuserahkan semuanya kepada Allah. Cuman aku kasih tahu setidaknya kasih agak 100 triliun, 90 dan 110 triliunnya kepadaku, 900 triliun ya, 90 triliunnya kepada Indonesia, dan dibagi-bagilah kemana mau apa segala macam, mau ini apa segala macam. Yang jelas amanatnya harus sampai, jangan terlunta-lunta atau tunda-tunda. Yang jelas orangnya harus mengena, dan Allah maha sempurna dan maha adil. Allah tidak bisa dikelabui. Contohnya diri kita saja. Apakah kita bisa mengelabui diri kita? Lihatlah, aku melihat diriku di layar kaca ini. Cuman aku tidak bisa mengelabuinya kalau aku berada di posisi benar. Aku yang mengatakan, aku yang meminta. Karena ibuku menangis di depan rumah Darul. Kejadiannya begitu. Aku tak sanggup melihat ibuku tersiksa lagi. Karena itu aku meminta kepada Allah, jika sekiranya umurku masih panjang, aku berdoa, ambillah ibuku secepatnya. Ambillah ibuku secepatnya. Ambillah ibuku secepatnya. Jangan diganggu ibuku. Aku gak mau ibuku memikirkan hal-hal yang dapat membuatnya frustasi lagi. Aku gak mau melihat ibuku frustasi. Biarlah aku sendiri yang frustasi. Aku yang membela keluarga ini. Biarlah aku pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Biar apa yang penting, aku serahkan semuanya kepada Allah. Apapun skemanya, yang jelas aku meminta kepada Allah, begini. Aku masukkan di sini, dan setelah itu aku masuk lagi apa segala macam, dan mungkin sampai 12 kali apa segala macam, dan aku sudah bilang ya mungkin cukup 6, tapi udah dianggap seperti 9.
Aku yang menginginkan. Aku sendiri yang menginginkan. Datang Buddha padaku. Aku bilang, aku tak butuh Buddha. Aku yang butuh aku Allah. Yang kubutuhkan Allah. Datang Hindu kepadaku. Dia katakan, aku teteskan kepadamu. Apa yang kau tetes? Ku bilang. Tak sedikit pun yang bisa kau netralkan. Allah yang punya semuanya. Allah yang membuat air, kataku. Datang semuanya padaku. Memberikan harta mereka. Bahwa Fir'aun datang kepadaku. Ku teteskan, titipkan rumahku kepadamu. Tidak, kataku. Aku tak bisa, kataku. Rumah ini adalah rumahku. Aku tak bisa, kataku. Aku hanya bisa bernaung di sana kalau seandainya Konstantinopel aku miliki. Atau Imam Mahdi mengawiniku, kataku. Entah apa yang terjadi pada diriku. Yang jelas aku ini bodoh. Tapi aku pintar. Dan Allah memberikan niat itu kepadaku. Dan alhamdulillah aku menggunakannya pada hal yang benar. Aku mohon pada Allah, jangan kau sesatkan hamba ya Allah. Jangan kau sesatkan hamba setelah kau beri petunjuk kepada hamba. Berjuang aku agar ibuku dan keluarga kami tidak dihina. Kami tidak sanggup lagi. Aku melihat ibuku seperti itu. Aku sejak kecil ingin mati. Sejak kecil yang kuinginkan ini pengen mati. Aku tak mau semuanya dikasih kepadaku. Sakit-sakit ini apa segala macam, semua mengizini apa segala macam. Aku menyerah. Hanya pada waktu itu, pada umur 6 tahun, mungkin ibuku mensketsakannya dengan ayahku, tapi mereka tak pernah berkoordinasi. Tetapi mereka berkoordinasi mungkin secara langsung, mengatakan, siapa itu Tuhan? Allah. Aku bertanya kepada bapakku, siapa Tuhan, Pak? Allah. Siapa Tuhan, Pak? Allah. Siapa Tuhan, Pak? Jangan tanya yulai. Allah. Lebih ang. Tu Tuhan wa. Kalau pernah kapiu ang, pai ang dari rumahku. Aku terkejut. Bapakku marah padaku. Aku tak menginginkan dia marah. Aku tak menginginkan ia marah. Aku tak menginginkan Tuhan. Tidak. Aku hanya ingin petunjuk. Aku hanya ingin petunjuk. Kemana hidup ini harus dibawa. Ibuku yang tersiksa. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menempatkannya pada tempat yang lain. Dan tidak tersiksa lagi. Aku tak sanggup. Puncak hidup adalah ibuku. Aku terus mengenangnya. Saat dia melahirkanku, aku bersumpah aku tak mau lahir ke dalam dunia. Sangat berat, kataku. Namun saat itu aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika hamba ini laki-laki, hamba mohon jantankan diri hamba ya Allah. Buatlah diri hamba berani dan hamba mohon bantulah hamba agar hamba bisa menunjukkan agama ini pada Allah. Dan hamba membunuh orang lain atau hamba membunuh orang lain, kata hamba. Namun jika sekiranya hamba wanita ya Allah, maka bantulah hamba, permudahlah jalan hamba, dan hamba mohon kepadamu, jangan kau tinggalkan hamba ya Allah. Jangan kau tinggalkan hamba. Aku wanita, tapi aku bahagia karena ibuku telah tiada pada saat yang tepat. Karena saat ini masih belum tepat. Tak tahu apa yang akan terjadi. Ibuku menderita yang selalu aku pada saat di sejauh aku sangat marah pada diriku, tapi aku tertawa kepadanya. Mau gimana kalau aku marah, nangisin dia atau marahin dia? Mau gimana nanti dia terjungkir atau dia jungkir balik ke sana? Untuk apa gunanya aku marah pada dia sedangkan badannya aja tak bisa ya bawa, tapi ia bisa membawa badannya. Tak sanggup aku melihat penderitaan. Aku tak sanggup melihat penderitaan. Aku minta pada Allah, ya Allah, jika sekiranya aku pantas untuk kau Yesuskan saja aku ya Allah, kataku. Jika sekiranya aku tak pantas untuk kau Yesuskan, jangan kau Yesuskan ya Allah. Sampai setidaknya bebankan kepada hamba ya Allah, semampu hamba, dan hamba mohon padamu ya Allah, tunjuki hamba jalan yang lurus.
Dari umur 14 tahun, ibuku bilang di depan mataku, apa yang bisa ada anak bocah kenekku, nak ngerti yo celana. Aku terkejut ibuku membilang itu padaku, sedangkan aku memikirkan bagaimana aku harus keluar dari permasalahan yang ada di keluarga ini. Yang kubutuhkan sekarang itu rancukan. Seorang wanita apabila skala kalut, yang kalian butuhkan adalah kasih setia setubuh. Ia akan menangis setelah setubuh. Tapi apa yang harus ia lakukan kalau ia disetubuhi? Dalam pikirannya yang seharusnya timbul dan perasaannya yang timbul sebenarnya. Perasaannya timbulnya bahagia. Tapi pikirannya kacau. Tapi kalau seandainya ia bertenang dan membawa perasaannya, berarti ia dihormati. Kalau suami pun begitu. Seorang laki-laki apabila kalut, wanita berhak atau wajib membawa suaminya untuk bergaul. Setidaknya melabuhkan marahnya di sana. Allah lah yang punya hak segalanya. Dan aku sangat percaya pada Allah, dan ku ingin sampai akhir penggal kepalaku.